Setelah kita mempelajari terkait dengan phonetics, phonology, hingga pragmatics, mungkin kita mulai menyadari bahwa dalam percakapan sehari-hari terdapat begitu banyak sekali proses linguistik di dalamnya. Mulai dari bagaimana menghasilkan suara, lalu membentuk kalimat, hingga memberikan makna dari apa yang akan kita katakan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan? Dan bagaimana orang lain bisa mengerti apa yang kita katakan. Oke, hal ini akan kita bahas lebih mendalam dalam video ini dengan tema Discourse Analysis. Enjoy! Untuk membuat sebuah percakapan yang nyambung antara kamu dan orang lain, kamu memerlukan yang namanya pengetahuan discourse analysis. Nah, discourse analysis terbagi menjadi 4 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah discourse, berikutnya adalah conversation analysis, background knowledge, yang terakhir adalah the cooperative principle. Oke, langsung saja ke discourse. Kata discourse atau kita terjemahkan sebagai wacana, dalam ilmu linguistik kita definisikan sebagai bahasa di luar kalimat. Dan discourse analysis alias analisis wacana biasanya berkaitan dengan studi bahasa terkait dengan penerapan bahasa dalam teks atau percakapan. Dalam beberapa pembahasan sebelumnya, kita berfokus kepada bentuk akurat dari sebuah bahasa, mulai bagaimana menghasilkan pelafalan yang tepat, menggunakan kata yang tepat, hingga menyusun kalimat hingga orang lain mengerti apa yang kita katakan. Namun, sebagai pengguna bahasa, kita sebenarnya tetap mampu memahami orang lain berkata atau menulis ya, walau kalimat atau kata yang mereka ucapkan tidak selalu tepat atau sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kita bisa memahami judul di headline surat kabar seperti kereta bertabrakan, 2 mati. Dan walau kalimatnya tidak lengkap, kita tahu bahwa apa yang terjadi di bagian pertama adalah penyebab dari apa yang terjadi di bagian kedua. Kita juga dapat memahami pemberitahuan ketika masuk ke kantor jurusan kampus seperti no shoes, no service. Di depan pintu, kita memahami bahwa ada hubungan bersyarat antara dua bagian. Jika kita tidak mengenakan sepatu, kita tidak akan mendapatkan layanan oleh staf di kampus. Kita memiliki kemampuan untuk membuat interpretasi wacana yang kompleks dari pesan-pesan linguistik yang terpisah-pisah atau tidak sempurna itu tadi. Jadi, dengan kata lain, discourse adalah sebuah bagian dari linguistik yang berfokus untuk menjawab bagaimana kita secara sadar atau tidak sadar mampu memahami perkataan atau tulisan yang dibuat oleh orang lain. Terdapat beberapa poin yang penting ketika menulis atau berbicara, sehingga orang lain bisa memahami kita, yakni ada cohesion dan yang kedua ada coherence. Sehingga dalam sebuah tulisan atau perkataan, penting sekali memiliki cohesion dan coherent agar pembicaraan atau tulisan kita mudah dicerna oleh orang lain. Cohesion memiliki makna perkataan kita itu antara satu dengan yang selanjutnya itu nyambung ya. Misalnya ketika kita pertama membahas terkait dengan cuaca. Nah, tanggapan kita haruslah berkaitan dengan cuaca juga. Misalnya, oke, pagi ini cerah ya. Pasti kita akan merasakan banyak energi positif. Orang lain akan merespon, iya, harinya sangat cerah, uh, udara segar kayak gitu. Nah, ini terdapat cohesion dalam pembicaraan itu. Ada kalanya pembicaraan itu malah jadi aneh ketika kalian bilang tentang cuaca dan orang lain membahas tentang hal lain. Misalnya, oke, pagi ini cerah ya, pasti memberikan efek yang positif bagi kehidupan kita. Lalu orang lain bilang, aku malam tadi tidak bisa tidur. Nah, oke. Jadi terdapat masalah cohesion dalam pembicaraan itu ya. Yang satu membahas tentang
cuaca, yang satu membahas masalah tidur, sehingga pembicaraannya tidak nyambung. Oke, pernah ngalamin nggak? Nah, jadi cohesion itu adalah keteraturan atau kesinambungan dalam sebuah perkataan. Dalam tulisan juga perlu ya. Misalnya kita menulis sebuah cerita. Nah, cerita yang runtut dari awal hingga akhir itu memiliki cohesion yang baik. Tetapi masalahnya kalau kalian menulis pada paragraf pertama kalian membahas terkait dengan politik mungkin ya, paragraf kedua kalian membahas tentang anak-anak, lalu paragraf ketiga kalian membahas terkait dengan makanan. Nah, itu tidak ada cohesion antara ketiga hal ini. Oke? Jadi cohesion itu membantu orang lain untuk bisa engage atau into our conversation, bisa masuk ke dalam conversation kita, bisa memahami apa yang kita katakan. Nah, kalau kita melakukan miscommunication ya dengan cohesion yang salah, sehingga orang lain tidak bisa memahami kita, atau kita tidak bisa memahami orang lain. Misalnya kalian baca, ini apa sih maksudnya, kayak gitu ya. Misalnya kalian bahas tentang seorang laki-laki dan kawan kalian bahas tentang orang lain, nah itu nggak nyambung pembicaraannya ya kan, pastinya akan jadi ribet dalam pembicaraan. Nah, jadi cohesion itu penting sekali untuk memperjelas konteksnya. Jadi kalau runtut ya kan, jadi orang tuh bisa menerka-nerka, oh maksudnya adalah ini. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian ngomong, usahakan ada cohesionnya ya, biar orang lain itu paham. Setelah memahami apa itu cohesion atau keruntutan dalam pembicaraan atau tulisan ya, maka kita juga perlu memahami terkait dengan coherence. Apa itu coherence? Coherence itu adalah masuk akal ya. Maksudnya apa? Adalah pembicaraan kita haruslah masuk akal. Tulisan kita haruslah masuk akal. Apa yang masuk akal di sini? Kita bisa menerimanya secara logika. Jadi kita misalnya mengatakan bahwa penguin hidup di Banjarmasin mungkin ya. Nah, secara logika itu tidak coherence ya. Jadi otak kita tidak bisa menerima, karena dalam otak kita tahunya penguin itu hidupnya di kutub selatan. Misalnya kita bilang aku lagi melihara jerapah atau aku lagi melihara gajah. Nah, itu tidak coherence, karena kita pasti akan hampir mustahil ya memelihara hewan seperti itu ya. Pertama, mereka dilindungi, dan kedua, mungkin rumah kita pasti hancur kalau kita memelihara hewan seperti itu. Nah, itu adalah coherence. Jadi tulisan yang kita tulis atau perkataan yang kita sampaikan haruslah masuk akal, atau paling tidak orang lain bisa menerimanya. Jangan sampai perkataan kita sesuatu hal yang illogical ya, illogical. Jadi nggak logis perkataan kita. Jadi kayak orang gila aja asal ngomong kayak gitu. Nah, itu orang gila, dia nggak ada coherence dalam perkataan dia. Tetapi kalau orang normal ya harus ada, biar orang lain bisa paham apa yang dikatakan. Jadi itu intinya coherence. Jadi kalau kita ngomong, orang lain setuju, atau paling tidak orang lain itu paham ya. Jadi coherence di sini penting sekali. Di samping cohesion dan coherence, terdapat juga konsep speech event dalam discourse. Nah, apakah itu? Nah, jadi apa itu speech event? Speech event bisa dikatakan secara sederhana adalah penyesuaian penggunaan kata atau kalimat dengan tempat kita berbicara. Jadi orang lain bisa menerima kita, ya. Misalnya nih, kita sedang berada di masjid, tidak mungkin kita menggunakan kata-kata kasar, ya kan? Nah, kita tidak mungkin mengumpat di dalam masjid. Nah, tentu saja orang di masjid akan ilfeel dengan kita. Tetapi kalau kita berada di luar, nah kita menggunakan kata-kata itu, orang lain akan menerima. Ya, biasa aja kayak gitu. Nah, kalau di masjid kita bilang ya akhi, ya ukhti, ustaz, assalamualaikum, masya Allah, kayak gitu. Kalau di luar ya agak-agak beda juga ya. Nah, jadi penyesuaian tempat itu mempengaruhi pemahaman orang lain, tanggapan orang lain terhadap kita. Nah, itu dia speech event. Dalam konsep selanjutnya, kita punya conversation analysis. Ya, di dalam conversation analysis terdapat yang namanya turn taking. Oke, apa ini?
Mari kita bahas. Conversation analysis bermakna bahwa ketika dalam pembicaraan atau conversation itu ya, kita tidak menjadi orang yang pasif, tetapi kita menjadi orang yang juga aktif. Walaupun kita mendengar, kita berproses dalam otak kita. Apa yang harus kita respon, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang namanya adalah conversation analysis. Jadi kita tidak mungkin ketika ada orang lain ngobrol dengan kita, kitanya diem tanpa ekspresi. Tentunya ketika orang lain ngobrol dengan kita, kita pasti paling tidak menganggukkan kepala atau bilang ya seperti itu, atau respon jangan kayak gitu. Nah, jadi respon ini dihasilkan dari analisis kita. Jadi kita memikirkan apa yang sebaiknya kita katakan, apa yang kita lakukan agar pembicaraan itu nyambung ya. Kalau kita melakukan hal yang aneh, tentu saja dalam percakapan itu tidak nyambung dan jadinya awkward ya antara kamu dengan orang yang ngomong. Nah, jadi itu penting sekali kok dalam conversation analysis terjadi analisis agar kita mampu menghasilkan pembicaraan yang baik. Nah, jadi proses kita bagaimana kita mau merespon, bagaimana kita mau mengambil peran dalam pembicaraan ya kan. Nah, di sini kita konsep berikutnya ya, turn taking. Jadi dalam conversation analysis ada turn taking, bagaimana kita bertukar peran dari pembicara menjadi pendengar, nah, atau pendengar menjadi pembicara. Misalnya lawan kalian sedang berbicara A B C D E F G, kapan kalian ngomong? Nah, itu pertanyaannya kan, kapan kalian merespon, kapan kalian melakukan itu. Nah, ini di turn taking. Jadi misalnya ketika orang lain ngomong, misalnya melakukan sebuah kalimat tanya ya, meluapkan kalimat tanya, how about you? Nah, itu saatnya kalian merespon, I'm fine, kayak gitu. Atau kita bisa memahami biasanya dengan nada yang agak tinggi, aku sedang lapar nih. Nah, sudah habis kan kayak gitu, baru kita bisa respon kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu dianalisis di turn taking konsepnya gitu ya. Dapat nggak? Konsep selanjutnya kita mempunyai yang namanya background knowledge. Apakah itu? Yuk kita simak lagi penjelasannya. Oke, selanjutnya kita punya konsep background knowledge. Jadi dalam pembicaraan, setiap manusia itu sebenarnya mempunyai yang namanya background knowledge. Jadi kita memiliki sebuah pengetahuan sebelumnya ya. Jadi tidak kosong. Jadi kita bisa menduga-duga karena kita memiliki yang namanya background of knowledge. Di dalam background of knowledge terdapat konsep atau teori yang sangat menarik ya, yakni skemata. Jadi skemata ini adalah sebuah visualisasi dalam otak kita atau pengetahuan kita terkait dengan sesuatu yang kita sudah ketahui. Maksudnya kayak gimana? Misalnya kayak gini. Misalnya kita sudah pernah pergi ke supermarket ya. Jadi kita sudah pernah menelusuri seluruh ruangannya. Kita pernah melihat bentuk-bentuknya di sana, ada jual apa saja. Nah, ketika orang lain sedang membahas itu, mereka membahas tentang sesuatu di sudut kanan misalnya. Karena kita punya skema atau skemata di dalam otak kita. Kita tahu bahwa di sebelah sudut kanan itu ada apa kayak gitu. Nah, itu yang membuat percakapan itu nyambung. Jadi skemata kita itu membantu kita untuk memahami apa yang orang lain itu katakan. Misalnya skemata untuk sekolah. Ya, jadi sekolah itu runtutnya bangun tidur, mandi, sikat gigi, sarapan, ya kan, pergi ke sekolah. Nah, itu jadi ketika orang lain bercerita tentang pergi sekolah, tetapi tidak sesuai dengan skemata kita, maka kita akan bingung. Misalnya dia bangun tidur, lalu dia berenang, baru dia pergi ke sekolah. Nah, itu akan menjadi aneh ya kan dalam otak kita ya kan. Nah, jadi kita bisa menerima percakapan itu ketika sesuai dengan skemata kita. Jadi skemata kita itu adalah bentuk pengalaman kita yang sudah kita lalui sehingga kita bisa menerka atau menebak percakapan orang lain. Jadi ketika orang lain membahas tentang ini, nah skemata kita itu sedang bergerak atau sedang berproses. Kita tuh pernah mengalami apa tidak? Masalahnya kalau kita tidak pernah mengalami, maka akan cukup sulit untuk memahami percakapan itu. Misalnya ada orang lain bercerita tentang negara Austria misalnya kan, di Eropa sana, jauh banget dari Indonesia. Ada ini, ada toko ini, ada segala macam.
Tentu saja karena kita tidak punya skemata pernah hidup di Austria, maka kita akan kebingungan, ya, kebingungan untuk merespon, kebingungan untuk menanggapi karena kita tidak punya ide sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi ide atau pengalaman yang sudah pernah kita lalui itu dia skemata. Ini adalah konsep yang terakhir, yakni the cooperative principle. Ya, terbagi menjadi dua, ada hedges dan implicators. Oke, apa saja itu? Mari kita simak kembali videonya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oke, jadi pada konsep yang terakhir ini namanya adalah cooperative principle. Nah, maknanya adalah kerjasama antara si A dengan si B dalam percakapan. Tentu saja percakapan itu terdiri minimal atas dua orang, kan? Jadi harus ada kerjasama. Kapan si ini ngomong, kapan si ini mendengarkan, ya. Jadi ini penting sekali cooperative principle itu. Jadi ada 4 poin dalam cooperative principle itu ya. Yang pertama adalah quantity maxim namanya. Quantity maxim itu adalah bagaimana kita mengetahui seberapa banyak kata yang bagusnya kita ucapkan, atau kapan kita harus ngomong, kapan kita harus berhenti. Nah, itu seperti conversation analysis sebelum tadi ya. Ini ada di quantity of maxim. Nah, selanjutnya ada quality. Nah, kita harus mengetahui bahwa apa yang kita katakan itu betul atau salah ya, atau itu kira-kira menyinggung atau tidak dengan orang itu. Nah, itu penting sekali dalam percakapan itu ya. Jadi kita dengan ayah, dengan ibu tidak mungkin sama percakapan kita dengan kawan. Nah, jadi itu quality of maxim. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketiga ada the relation of maxim ya, atau relate. Jadi harus nyambung antara perkataan kamu dan perkataan dengan orang lain. Ya, kita tadi sudah bahas terkait dengan cohesion ya. Nah, di situ harus ada cohesion di dalam percakapan. Yang terakhir itu ada manner. Manner itu adalah pembawaan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita acuh tak acuh, ataukah kita penuh perhatian, atau kita itu sedang marah, atau mungkin kita cuek kayak gitu. Nah, itu ada di manner of maxim. Jadi ada 4 poin dalam cooperative principle atau 4 maxims yang harus kita lakukan. Pertanyaannya apa sih maxim itu ya? Maxim itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ketika berbicara. Jadi kita harus memperhatikan kuantitasnya, memperhatikan kualitasnya, lalu relationnya, yang terakhir adalah manner kita, bagaimana cara kita menyampaikannya. Dalam percakapan sehari-hari mungkin kita mempunyai yang namanya hedges ya. Apa itu hedges? Hedges itu adalah ketidakyakinan kita ketika menyampaikan sesuatu. Jadi ketika kita mau ngomong sesuatu kita tidak yakin, jadi kita membuat kata-kata kira-kira ya, atau ya sekiranya itu nah sekiranya itu ya, sekiranya atau mungkin. Nah, penggunaan kata-kata seperti itu yang digunakan karena kita mungkin kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi itu pentingnya hedges ya. Ketika kita berkata-kata, kita menggunakan hedges supaya orang lain tidak menyalahkan kita. Kalau kita bilang I'm sure 100%, jadi orang lain tuh pastinya yakin banget apa yang kita katakan itu betul. Nah, kalau kita pakai bilang maybe atau kind of, oh yes, sort of, kayak gitu ya, kira-kira, seandainya ya, mungkin kayak gini lah. Nah, nggak yakin banget. Nah, jadi orang lain tidak akan memblame kita ketika informasinya itu sekalinya memang betul-betul salah ya. Nah, jadi itu hedges, ketidakyakinan kita dalam menyampaikan satu informasi. Dan yang terakhir ada implicature. Implicature itu mirip seperti interpretation ya. Misalnya ketika ada kawan yang bilang, kamu mau ikut gak ke pesta besok malam? Nah, kita jawab, aku punya banyak PR. Nggak nyambung kan, diajak ke pesta, ini bilangnya banyak PR. Nggak nyambung sebenarnya. Secara cohesion tidak nyambung. Secara koheran boleh. Nah, dan orang ini menggunakan interpretationnya bahwa kalau dia memang punya banyak PR, kemungkinan besar dia tidak bisa untuk hadir ke pesta besok malam. Nah, jadi di situ implicature adalah pemahaman menjauh daripada kata aslinya,
menjadi sebuah makna yang sebenarnya diucapkan oleh orang lain. Ya orang lain itu bilang, "Aku punya banyak PR besok." Jadi secara tidak langsung dia itu menolak ajakan, ya kan. Jadi bukan dia bilang dia punya banyak PR, tapi dia bisa datang, enggak. Tapi dia punya banyak PR dan datang ke pesta kayaknya nggak akan dia lakukan. Nah, itu implicature, kemampuan kita untuk menangkap pesan-pesan yang tidak tertuang di dalam kalimat. Oke? Nah, itu dia. Demikianlah pembahasan singkat terkait dengan discourse analysis. Semoga kalian bisa menangkapnya setiap komponen materi yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.